Halo, hai adik-adik. Kembali lagi bersama Mbak Nana. Hari ini Mbak akan menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati memiliki tingkatan. Yang pertama, yaitu adalah tingkat gen. Yang kedua, tingkat spesies atau jenis. Dan yang ketiga, yaitu tingkat ekosistem. Langsung saja kita masuki yang pertama, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, jadi perlu diingat kalau di tingkat gen bahwa keanekaragamannya itu hanya terjadi di dalam satu spesies saja. Contoh pada hewan yaitu ayam. Jadi spesies hewan ini ada banyak macamnya seperti ayam potong, ayam kampung dan juga ayam kate. Atau contoh lain seperti ikan. Ada ikan lele, ikan hias, ikan mujair dan yang lainnya. Sedangkan contoh pada tumbuhan di sini dicontohkan yaitu pisang. Seperti pisang raja, pisang tanduk, dan juga pisang ambon. Contoh lainnya seperti buah mangga, mangga apel, mangga madu, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkat jenis. Nah, kalau tingkat jenis berarti terjadinya antar spesies. Dan terlihat jelas adanya variasi dari bentuk, penampilan, rasa, maupun sifat-sifatnya yang lain. Nah, kalau pada tingkat jenis ini, kalau pada hewan dan tumbuhan dikatakan bahwa mereka itu seperti memiliki hubungan kekerabatan. Jadi, contohnya pada famili Felidae. Jadi pada famili ini, itu hewan yang terdiri dari harimau, kucing, dan singa. Jadi, harimau, kucing, dan singa ini sama-sama kucing, namun dia memiliki spesies yang berbeda. Sedangkan pada tumbuhan, itu contohnya pada famili Palmae, contohnya itu kelapa, aren, dan pinang. Jadi mereka ini merupakan masih memiliki hubungan kekerabatan. Bisa dilihat dari bentuk pohon yang hampir menyerupai. Selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, bagaimana keanekaragaman hayati dapat dikatakan sebagai tingkat ekosistem? Jadi, di setiap daerah atau di suatu tempat pasti akan ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya dan juga dengan berbagai jenis makhluk hidup yang lain. Nah, nanti interaksi tersebut akan membentuklah yang namanya keanekaragaman ekosistem. Contohnya seperti apa? Seperti pada hutan hujan tropis dan juga hutan bakau. Nah, kalau hutan hujan tropis, dia itu dikelilingi atau ditumbuhi oleh tumbuhan yang beraneka ragam, dari yang kecil hingga yang besar, dan juga hidup berbagai macam banyak hewan-hewan. Sedangkan pada hutan bakau, dia ini terletak di bagian rawa atau pinggir pantai, dan hanya ditumbuhi oleh tanaman mangrove. Hewannya juga itu seperti ikan dan burung-burung laut. Nah, selanjutnya ada persebaran fauna di Indonesia. Jadi, berdasarkan daerah, persebaran fauna di Indonesia ini dia dibagi menjadi 3 kawasan. Bagian barat, peralihan, dan juga bagian timur. Nah, 3 kawasan ini dipisahkan oleh suatu garis yang bernama Weber dan juga Wallace. Langsung saja kita masuki bagian pertama yaitu kawasan Indonesia bagian barat atau sering juga disebut kawasan Asiatis dan juga kawasan Oriental. Jadi kawasan ini terdapat di daerah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan dan juga Bali. Hewan di wilayah ini memiliki ciri-ciri hewan yang ada di benua Asia. Oleh sebab itu mereka disebut sebagai Asiatis. Nah, hewan di sini biasanya berupa mamalia yang berukuran besar dan sedikit burung yang berbulu indah. Contohnya gajah, badak, dan juga orang hutan. Selanjutnya adalah kawasan peralihan. Kawasan peralihan ini dapat ditemukan di daerah Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba Lombok, dan juga Timur.
Jadi, hewan di kawasan ini dia itu memiliki ciri-ciri peralihan. Maksudnya terletak di bagian batas antara wilayah Asiatis atau wilayah barat dan juga hewan Australis atau bagian timur. Contoh hewan yang ada di sini adalah komodo, anoa, dan burung maleo. Selanjutnya kawasan Indonesia bagian timur atau Australis. Ini terdapat di daerah-daerah Papua dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Jadi, hewan wilayah timur ini dia memiliki ciri-ciri seperti hewan yang ada di benua Australia, sehingga dia disebut sebagai hewan Australis. Hewan Australis biasanya hewan mamalia berukuran yang kecil, hewan berkantung, dan juga hewan yang berbulu indah, seperti kuskus dan juga burung cendrawasih. Nah, ini ada penjelasan mengenai garis Wallace dan garis Weber. Jadi perlu diingat bahwa garis Wallace berarti membatasi wilayah barat dengan wilayah peralihan, sedangkan Weber membatasi wilayah peralihan dengan bagian timur Indonesia. Selanjutnya, ada persebaran flora di Indonesia. Setelah membahas mengenai fauna, selanjutnya kita bahas mengenai flora, atau juga disebut sebagai tumbuhan. Indonesia juga memiliki keanekaragaman tumbuhan, dari lumut, paku, hingga tumbuhan yang berbiji. Dan beberapa tumbuhan di Indonesia ini merupakan tumbuhan endemik. Artinya tidak ditemukan dimanapun di dunia kecuali di Indonesia. Dengan bentang alam Indonesia yang luas, mungkin saja masih banyak spesies tanaman yang belum teridentifikasi. Artinya, masih banyak jenis tumbuhan atau tanaman yang belum kita temukan dan belum diberikan nama. Baiklah, itu saja materi untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui video terbaru dari Mbak Nana. Bye-bye. Terima kasih.